Luki Afirman. Saking kerasnya suara ia sempat mengatakan Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis. Ia juga sempat meminta kepada pemerintah pusat menghentikan pengeboran minyak di wilayahnya demi memprotes pembagian dana bagi hasil tersebut. Dari Meranti itu, Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin? Uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata. Dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami, Pak, minyak kami 103 sumur kering. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada luar biasa. Seorang bupati kita belum baca nih, cuman kemarin viral tuh videonya, dia marah-marah sama pegawai Menteri Keuangan. Nanti kita akan nonton video fullnya ya. Cuman ini ada beritanya begini guys. Jadi bupati ini dia apa ya? Kayak ada rapat gitu sama pegawai, pernyataan lengkap Bupati Meranti soal Kemenko isi iblis, sampai nyebut iblis loh. Iya tuh, ya, sampai iblis disebut sama dia. Tuh beritanya gimana tuh? Bupatinya itu namanya siapa? Ini ada fotonya guys, lupa gue masukin, ya Allah. Bentar ya guys. Ya, saya YouTuber receh. Nih. Nah tuh, bupatinya tuh. Kita baca dulu beritanya ya. Nanti videonya ada ada, alhamdulillah nanti di akhir ya. Kita baca dulu ini. Ini kita baca dulu. Baru bisa tahu.
Jakarta, CNN Indonesia. Bupati Meranti M. Adil bersuara keras soal pembagian dana bagi hasil DBH di wilayahnya. Suara keras itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia pada Kamis 8 Desember lalu. Pas rapat guys. Suara keras ia sampaikan langsung ke anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luki Afirman. Saking kerasnya suara ia sempat mengatakan Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis. Ia juga sempat meminta kepada pemerintah pusat menghentikan pengeboran minyak di wilayahnya demi memprotes pembagian dana bagi hasil tersebut. Berikut pernyataan lengkapnya. Ada pernyataan lengkapnya guys. Saya tadi memprotes sedikit pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan dana bagi hasil DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada, tapi di daerah saya DBH-nya bukan malah menurun. Minyak kami malah tambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per hari. Saya sudah melakukan berulang kali, sampai 3 kali menyurati Bu Menteri Keuangan untuk audiensi. Tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya malah online. Wah iya Menteri, kalau begini ya Menteri Keuangannya lah. Iya kan? Kalau begini. Kalau dituntut pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Mendagri. Kok bisa offline? Terima kasih Pak Mendagri karena menerima kami. Tapi kalau di Kemenkeu susahnya tidak ketulungan. Saya di 2022 dapat dana bagi hasil 114 miliar rupiah. Waktu itu hitungannya 60 US dollar per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Tahun 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel 100 US dollar. Kemarin waktu lewat Zoom dengan Kemenkeu, mereka tidak bisa menyampaikan dengan terang. Setelah didesak baru menyampaikan dengan terang soal 100.000 US dollar per barel. Sampai ke Bandung, saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri yang kompeten. Yang hadir waktu itu staf tidak tahulah. Sampai waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya setan atau iblis. Hari ini saya kejar Bapak, saya mau tahu kejelasannya apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi 60 US dollar, 80 US dollar, seperti yang Bapak sampaikan, atau 100 US dollar seperti pidato Pak Jokowi. Yang benar yang mana? Ini ada 3. Yang benar mana? Ini ada 3 saya cermati tadi. Perlu diketahui, minyak di Meranti naik besar sekali. Minyak tahun ini 13 sumur bor. 13 sumur dibor. Untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik tapi penghasilannya besar turun, saya mengharap Bapak keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa. Kami masih bisa makan daripada uang kami dihisap. Pak Luki, perlu Anda ketahui, kami di Riau 25,68% masyarakatnya miskin plus ekstrim. Yang termiskin terbanyak di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya minyak, duit kami tidak diberikan. Wah, ya parah. Kalau dari baca ini parah ya. Ya. Lu kebayang gak guys? Ini baru Meranti loh. Berarti di Indonesia minyaknya banyak. Lu kok bisa harga bensin naik? Wah, andai semua bupati begini ya. Lah. Indonesia ini kaya minyak guys. Ternyata guys, ini di Meranti aja begitu. Bisa 9.000 barel per hari targetnya. Bagaimana cara perhitungannya yang tidak bagaimana cara perhitungannya ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun. Nah, itu Pak, itu. Kami juga bingung jadi rakyat Indonesia. Bingung. Punya banyak sumur minyak, bisa banyak pengeboran minyak tapi harga minyak naik. Wah, kan aneh. Ini minyaknya naik tapi DBH-nya turun. Kementerian Keuangan itu, kata Bapak ini, isinya iblis apa setan. Aduh, untuk Bapak ketahui, kami tahun ini hanya menerima 115 miliar rupiah
naik hanya 700 juta rupiah saja. Liftingnya naik asumsi 100 US dollar per barel, tapi naiknya kok 700 juta rupiah. Jadi selanjutnya DAU tahun ini 2022 gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meranti seharusnya tanggung jawab pusat, tapi jadi tanggung jawab kabupaten. Itu hebatnya. Ini perlu diselidiki. Nah, wow, merata ya. Kan? Waduh, sian ya. Apakah ini ya kan? Emang aneh, emang keren pokoknya dah. Kementerian Keuangan keren. Saya kemarin dipanggil ketemu Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, minta petunjuk selaku pembina saya. Saya mau gugat Pak Jokowi, daerah miskin penghasil minyak. Kami hasilkan minyak dari 1973. Minyak kami ada 222 sumur sekarang, tambahan 13 plus besok 2023 ada 19. Bapak mau tahu, saya tambahkan informasi, ada 103 sumur minyak di Meranti sudah kering diambil pemerintah pusat. Tidak tahu saya dipakai untuk mana. Sekarang tinggal beberapa lagi kira-kira. Nah, waduh. Ini ya gimana ya? Ini bupati sayang sama daerahnya. Minyaknya diambil. Tapi DBH-nya turun. Nah, rakyat Indonesia lucu lagi, Pak. Minyaknya banyak, tapi harga minyaknya naik. Aduh. Itu loh harga minyak dunia per barel itu ada yang 60 sekian dolar. Pak Jokowi bilang 100 dolar. Yang mana yang bener ini? Yang mana yang bener? Udah lah. Menurut kalian gimana guys? Ini nih gua tunjukin video lengkapnya ya. Gua pamitan ya. Ini nih video lengkapnya dari Bapak ini. Luar biasa. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cek ini video Bapak ini ngomong. Keren Bapak ini. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Dari Meranti itu Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin? Uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata. Dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu Pak. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Ini aturannya sudah ada semua Pak. Ini aturannya, Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik 100 dolar dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari, per day. Lah, duitnya kok malah berkurang? Itu pertanyaannya Pak. Itu Pak, tadi kan ada formulanya. Saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di undang-undang bahwa misalnya 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%. Kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan namanya daerah pemerataan. Ada pembagian untuk jadi dinikmati oleh daerah-daerah lain di sekitar. Tapi makanya juga konsep DBH sawit juga seperti itu. Nggak semuanya itu akan diberikan kepada daerah penghasil. Kami daerah perbatasan Pak. Jangan salah Pak, semuanya kami lengkap. Kami cuma tidak mengelola saja. Itu Pak, jadi formulanya seperti itu kalau ditanya. Jadi kalau soal angkanya, kami menembakkan data dari SDM. Berapa liftingnya, berapa ininya itu dari SDM semua. Itu yang kami pakai dari data sebagai dasarnya. Kemudian kita menggunakan semua clear kok Pak, ada formulanya. Itu maksudnya Pak. Pak, kami dulu cuma 3.000 sampai 4.000 liter barel per day-nya Pak. Sekarang sudah hampir 8.000. Naiknya itu signifikan. Makanya kalau tidak naik signifikan, tadi kan pertanyaan saya, Bapak keluarkan aja, jangan dibor minyak kami. Kayak gitu kan, pertanyaan saya kan termasuk itu bagiannya. Kalau misalnya tidak naik, tidak ada penambahan, ini tahun ini 15 sumur, 13 sumur dibor.
Ini 2023 mau nambah 19 target daripada SKK Migas 9.000 barel per day. One day 1 million. Akan udah ada ketentuannya. Sekarang kami naik. Di Rio ini mungkin kami Pak yang paling banyak sekarang di bornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan? Tadi kami sampaikan itu formulanya seperti itu Pak. Bukan hanya diberikan kepada penghasil. Kebijakan di Undang-Undang KPD yang baru itu menggariskan bahwa dinikmati bukan hanya oleh daerah penghasil, tapi juga daerah yang berbatasan, daerah yang pengolahan, dan daerah lainnya untuk sebagai pemerataan. Jadi kalau berdasarkan formula pasti kami bayarkan. Formulanya itu gitu Bapak. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 114, sekarang 115, naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%. Berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung Pak. Bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Bapak kami nih Pak, sekali lagi ngomong 25,68% miskin Pak. BPS 2021 di Rio paling miskin itu nomor 11 Rohil 11%. Saya 25,68% miskin. Saya penghasil minyak, liftingnya naik per satu harinya hampir 8.000 barel per day. Rupiah dolarnya naik, hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan ruangan
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal